Selanjutnya, pada tahapan Bagja, buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah perubahan apa yang diinginkan. Yang kedua, ambil pelajaran menentukan kekuatan peluang lewat kegiatan penyelidikan. Dan dilanjutkan dengan gali mimpi dream, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Berikutnya pada tahapan Bagja adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik yang berdaya saing global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan di sini adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila melalui kemandirian siswa dengan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Dari prakarsa perubahan tersebut, kita buat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa adalah yang pertama, tindakan yang saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah untuk melakukan proses kolaborasi bagaimana cara menentukan tindakan untuk mewujudkan kemandirian peserta didik atau siswa kita. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian anak di kelas atau peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang kita buat adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih mandiri. Yang berikutnya, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak. Kemudian, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dalam membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian siswa. Berikutnya, tindakan yang saya lakukan adalah memberi contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak berjalan dengan baik, bisa melalui wawancara, responden, studi literatur, cara mandiri, dan kolaborasi. Yang kedua adalah mewawancarai atau survei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, murid, atau orang tua, atau teman sejawat. Berikutnya, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak telah berjalan dengan baik? Tindakannya adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kegiatan, belajar anak lewat survei, membuat MA yang berpusat pada siswa dengan menyediakan bahan ajar, dan LKPD yang bersifat interaktif. Kemudian membuat gambaran sikap dan respon anak atau keberhasilan dalam menyusun keberanian mengambil keputusan melalui kegiatan presentasi saat pembelajaran. Contoh hasil anak-anak tidak takut salah dalam mengambil setiap keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam kegiatan presentasi atau menyimpulkan hasil yang telah dipresentasikannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa kita lakukan? Dan yang kedua adalah, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kemandirian siswa di kelas? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang mengajukan kemandirian siswa, apa saja aktivitas yang menunjukkan pemahaman mereka atas apa yang telah dipelajari. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai paradigma atau kegiatan penguatan, misal panen karya exhibition sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dilaksanakan di sekolah kami. Kemudian
Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Yang kedua adalah, apakah teman sejawat dan anak-anak dapat memantau penerapan saya dalam mengembangkan kemandirian siswa? Yang untuk tindakannya adalah mengajak rekan guru, kepala sekolah untuk observasi kelas sesuai jadwal supervisi yang telah ditentukan di sekolah, meminta teman sejawat dan siswa saya untuk mendeteksi atau merefleksi setiap pembelajaran setelah pembelajaran berakhir. Jadi, siswa teman sejawat itu akan berpengaruh terhadap atur eksekusi pada tahapan bagja ini sehingga prakarsa perubahan dapat terwujud dengan baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat di Indonesia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.